Saya tidak tahu ya, apakah dia itu lagi sakau saat ceramah atau apa gitu kan. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Jadi teman-teman ya, di dalam video saya beberapa waktu yang lalu ada saudara kita atau teman kita yang berkomentar kalau ada Habib yang bisa mundurkan pesawat. Jadi aku cari itu video dan ketemu. Mari kita simak video itu, bagaimana cara Habib itu mundurkan pesawat. Mari kita simak dulu videonya. Nah, Habib Ahmad niki pun di susu-susu kali keluarga. Habib niki pun jam segini, pun jam sekian. Wis gampang, kusik. Subhanallah, niki Habib Ahmad dugi bandara. Pesawat niku mun ngeten. Sret. Biasanya tiang nek saking Yaman ki atus Habib saya tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad ngeten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh, nek Ahmad Assegaf ora wali, pesawate rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak. Pesawat niku mundur Pak. Ada melakukan bangun. Oh, pesawatnya mundur, bre. Ya. Pesawatnya mundur. Jadi astaga, ya Allah. Jadi pesawatnya mundur. Pesawatnya mundur. Kalau pesawatnya memang bisa mundur ya, Habib Ahmad. Kalau pesawatnya bisa mundur ya, Habib Ahmad itu ya, mungkin akan dicari seluruh bandara internasional di dunia. Kenapa? Ya pastilah. Pasti semua bandara itu akan memperkerjakan Habib Ahmad dengan jumlah gaji yang sangat besar. Kenapa? Itu sangat penting loh. Karena kalau pesawat itu bisa mundur ya, dibuat oleh Habib Ahmad ya, itu bisa menyelamatkan banyak penumpang. Misalnya begini ya. Kalau ada pesawat itu lagi take off kan, take off pesawatnya, terus tiba-tiba engine-nya mati. Nah, kalau udah tahu itu engine-nya mati, ya sudah, suruh mundur aja gitu kan. Jadi semua penumpang selamat, pesawatnya tidak crash gitu kan. Pastilah semua bandara itu akan mencari Habib Ahmad. Gini ya, itu cerita yang tidak masuk akal ya. Teman-teman ya, itu tidak masuk akal. Tidak ada yang namanya di dunia ilmu apapun ya yang bisa membuat pesawat itu mundur. Ya. Kan pesawat itu kan yang dia perlukan itu daya dorong, bukan daya mundur. Hebat ini.
Ini cerita ini tahun kapan ini ya? Mungkin sebelum pesawat itu masuk ke Indonesia. Jadi orang-orang pada tidak tahu kan. Anak SD pasti tahu lah. Jangankan kita yang dewasa, anak SD ya, kalau ditanya pesawat itu bisa mundur nggak saat terbang, pasti dia bilang tidak bisa. Sekelas jet tempur, dia aja nggak bisa pesawat mundur, terbangnya mundur, nggak bisa. Jadi ini cerita ngibul ya, cerita bohong ya. Tapi dia itu pede gitu kan menceritakan ini kan. Mungkin dia kira masyarakat itu masih bodoh gitu kan. Dia kira masyarakat itu akan percaya kan kalau bisa mundurkan pesawat. Jadi tapi ya, sumpah aku nggak bisa tahan tawa itu kan. Ini benar, ini cerita benar-benar bohong, cerita benar-benar ngibul gitu kan. Khurafat gitu kan. Jadi kalau dia saja berani ya, bersumpah dengan cerita ini ya, bagaimana dengan cerita-cerita yang lalu? Mungkin cerita yang lalu itu banyaklah ngibul gitu kan. Apalagi cerita yang dia ambil dari kitab-kitab mereka gitu kan. Sumpah ya, kalau memang ada pesawat yang bisa mundur saat take off gitu kan, seluruh dunia akan cari siapa yang bisa mundurkan pesawat itu. Ya. Karena itu sangat penting bagi keselamatan penumpang dan pesawat. Pasti dia akan dikerjakan di bandara-bandara yang sangat besar dan gajinya sangat besar. Mungkin per bulan miliaran. Ngapain ceramah ke sana sini? Mending stay di bandara kalau ada pesawat itu yang kira-kira mau crash ya, mundurin aja. Astagfirullah. Jadi ya teman-teman ya, sudah jelas kan cerita-cerita para habib ini kan, kita itu tidak perlu percaya full gitu kan. Kita harus tahu, kita harus cerna, kita harus cari tahu gitu kan, apa benar. Karena terbukti banyak ngibulnya. Jadi kita itu harus cari dulu kebenarannya, kita itu harus berpikir dulu apakah benar cerita ini, apakah salah gitu kan. Contohnya tadi ya, jelas-jelas pesawat itu tidak ada yang namanya bisa mundur. Ini pesawat bisa mundur. Sampai sekarang aku masih mau ketawa. Dia pede gitu menceritakan pesawat itu bisa mundur. Saya tidak tahu ya, apakah dia itu lagi sakau saat ceramah atau apa gitu kan. Karena kita kalau otak kita masih normal kan, otak kita masih normal, pikiran kita masih waras. Kalau kita mau bercerita gitu ya, yang bohong itu kita nggak pede loh. Tapi ini orang pede-pede amat, santai ketawa dia. Mungkin memang sejak dulu mereka ini bercerita itu melalui omong kosong gitu kan. Jadi apapun yang dia ceritakan, walaupun itu bohong di depan para muhibin, ya mereka pede-pede aja gitu kan. Ya emang terbukti kan banyak yang cerita-cerita yang tidak masuk akal gitu kan. Nah, apalagi yang cerita-cerita yang leluhur kata mereka itu kan cerita yang banyak tidak masuk akal kan. Jadi mulai dari sini ke depan ya kita tidak mesti harus percaya sama mereka, karena banyak cerita dari mereka itu bohong ya. Jadi ya kita anggap aja lah ya, mungkin dia itu lagi banyak pikiran gitu kan. Mungkin dia itu lagi banyak beban gitu kan. Jadi cerita dia itu ngolor ngidul gitu kan. Tapi kita harus jadikan pelajaran
bahwa setiap di dalam cerita mereka itu jangan pernah percaya 100%. Mungkin 10% aja, 90% itu siapin tidak percayanya, 10% percaya. Sambil kita cari-cari apakah benar, apakah salah gitu kan. Karena kalau semakin kita banyak persentase tidak percaya di dalam cerita orang itu, maka kita akan cari-cari apakah benar cerita itu, apakah salah. Pokoknya beginilah, ya, kita selalu menanggapi di dalam setiap cerita para habaib itu ya, kita melalui akal sehat, logika, dan pikiran yang waras. Oke, jadi teman-teman, itu aja pesan saya. Saya masih nggak enak perut gitu kan, habis ketawa-ketawa tadi. Oke, semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.